warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzian Laistaridea, NIM 20140900047 dari Tadris IPSB Konsentrasi Sejarah. Di sini saya kelompok 6 yang beranggotakan Fauzian Laistaridea, saya sendiri dan Winda Ramadhani dengan materi yang berjudul Administrasi Ketenagaan atau Personalia. Di sini saya akan menjelaskan poin 5 sampai poin 8. Penempatan dan penugasan tenaga kependidikan atau sering disebut dengan the right man of the right place. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Sedangkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penempatan adalah A. Senioritas dalam tingkatan, B. Usia, C. Pendidikan dan pelatihan atau diklat atau jabatan, D. Pengalaman. Poin 6. Pemanfaatan atau pengembangan serta pembinaan tenaga kependidikan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan adalah merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan pengelolaan organisasi dan jenjang pendidikan. Prinsip dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan yaitu ada 6. 1. Dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan. 2. Berorientasi pada perubahan tingkah laku. 3. Mendorong peningkatan kontribusi setiap individu. 4. Mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi. 5. Dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan dan sebagainya. 6. Pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing kependidikan itu sendiri. Poin yang ketujuh, kode etik tenaga kependidikan. Menurut Sultan Zahri dan Syahmiar Syahrun tahun 1992, kode etik profesi keguruan agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya, memberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Kode etik guru Indonesia. 1. Guru berbakti menjunjung peserta didiknya untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan penyuluhan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Poin yang ke-8, pemberhentian ketenagaan atau pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya karena beberapa alasan. Terdapat 2 alasan pemberhentian ketenagaan atau kepegawaian, yaitu pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tidak hormat. Pemberhentian secara hormat itu biasanya pemberhentian karena permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi, pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani, pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang, pemberhentian karena meninggal tugas, pemberhentian karena lain-lain. Sedangkan pemberhentian tidak hormat adalah pemberhentian yang melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil, melanggar jabatan dan atau melanggar disiplin, dihukum penjara karena tindak pidana, kejahatan atau penyelewengan, melakukan kegiatan untuk mengubah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan anti negara. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.